Udah belum? Udah ya? Oke, kakak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Oke, suara yang kompak dong. Apa kabar adik-adik semuanya? Oke, kalau kakak bilang sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Oke, kalau kakak bilang sobahul khair, jawabannya apa? Sobahun nur. Sobahul khair. Oke, mantap. Kaifa halukum? Masya Allah. Oke, kalau kakak bilang kaifa halukum, jawabannya bi khair walhamdulillah. Gitu ya. Bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Oke. Sebelumnya kakak mau kenalan dulu nih. Adik-adik di sini udah pada kenal belum? Belum. Kan udah posternya kan? Poster, tahu poster kan tuh yang ada foto kakaknya. Itu berarti udah kenal dong. Namanya siapa namanya? Ada yang baca enggak? Belum. Oke, nama kakak Awalia Nurul Fikri. Siapa namanya? Oke, dipanggilnya Kak Awal. Siapa dipanggilnya? Oke, itu kan berarti kalian sudah kenal kakak ya. Sekarang tinggal kakak yang kenal sama kalian. Dari sebelah sini, namanya siapa? Arik. Arik. Oke, yang ini. Dani. Danis. Oke, lanjut. Halil. Saka. Hisham. Tah? Oh, Alika. Siapa? Rizkia. Askia. Oke. Oke, karena hari ini kita temanya tentang sholat bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Di sini siapa yang tahu sholawat Bushro? Tahu nggak? Kalau sholawat Sayyidi Sadat? Sholawat Sayyidi Sadat? Nggak tahu juga. Kalau sholawat Tibil Kulub? Yang Allahumma sholli. Tahu? Oke, coba ya. Kita sholatan dulu ya sebelum mulai ya. 1, 2, 3. Allahumma Oh. Salat Tibil Kulub dulu ya. Yang tadi itu namanya salat Bushro. Sekarang salat Tibil Kulub dulu. Ayo bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Siapa yang mau maju ke depan salawatan? Pimpin temennya, antar kakak kasih hadiah. Siapa yang mau maju? Ayo kamu sini. Arik, maju Arik. Kita ikutin Arik ya. Sini. Oke. Ya. Sini kamu duduk aja bareng kakak. 1, 2, 3. Bentar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil quludi wa sawiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil quludi wa sawiyah. Ayati halarari wa berjaya wa nuril awsari wa binaya wa ala alihi wa sahbihi wa alim. Sama-sama. Oke, lanjut. Nah, di sini sholat bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Definisi sholat atau arti sholat. Sholat menurut bahasa apa? Doa. Doa. Jadi itu maksudnya dari kita mulai nih usolli sampai ke tahiyat itu isinya semuanya doa. Kayak contohnya di bacaan duduk duduk antara dua sujud, Robbi ghfirli warhamni, ya Allah ampunlah aku dan sayangilah aku, itu kan doa. Nah, kemudian menurut istilah apa? Menurut istilah, coba baca. Ibadah yang oke. Coba satu orang baca. Yang lain, satu orang yang baca yang menurut istilah. Ayo Danis. Ayo kamu. Menurut dari definisi sholat aja. Definisi sholat menurut bahasa yaitu doa, menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri gitu. Yang kencang ya. Oke, jadi menurut bahasa sholat itu apa? Doa. Menurut istilah, perbuatan yang dilakukan, yang diawali dari apa? Takbiratul ihram gimana? Ya, dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Oke, selanjutnya. Apa hubungannya sholat dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Di sini peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang pernah dengar kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Siapa yang mau ceritain ke depan? Siapa yang mau ceritain ke depan? Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapa yang mau dengar cerita Isra? Oke. Siapa yang tahu kapan terjadinya Isra Mi'raj? 24 hari. Iya, pada malam hari. Bulan apa? Februari. Oke, peristiwa Isra ini terjadi ketika Nabi Muhammad itu habis ditinggal dua orang kesayangannya. Siapa? Yang pertama ya istrinya Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang kedua, bukan, yang satu lagi itu pamannya Abu Thalib. Ya, pintar. Ya. Jadi pada tahun itu Nabi Muhammad kehilangan orang kesayangannya sekali berapa dua? Sekali dua. Makanya pada tahun itu dinamakan dengan Amul Huzn. Apa namanya? Amul Huzn atau tahun kesedihan. Apa namanya Hilal? Halil ya. Namanya apa? Amul
huzan. Artinya apa amul huzan? Tahun Tahun kesedihan. kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena Nabi Muhammad kehilangan dua orang kesayangan. ya mantap. Ya itu. Jadi untuk menghibur hati Nabi Muhammad supaya nggak sedih lagi, Allah ngajak melalui malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Apa arti Isra? Siapa yang tahu? Ya, perjalanan malam. Perjalanan malam dari Dari Mekah. dari apa? Masjidil Haram dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Di Mekah, pintar. Kalau Masjidil Aqsa? Palestina, mantap. Jadi peristiwa Isra itu artinya perjalanan malam dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj, apa nih Mi'raj? Siapa yang tahu Mi'raj? Tadi kan Isra ini perjalanan malam. Kalau Mi'raj ini naiknya Nabi. Jadi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ini naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke, siapa yang tahu? Ya, langit ketujuh. Di mana tempatnya? Sidratul. Ya, pintar. Siapa? Sidratul apa? Ya, pintar. Sidratul Muntaha. Pakai apa naiknya? Buraq, pintar. Buraq itu asal kata dari barkun, artinya kilat. Itu larinya cepat. Gitu, cepat banget gitu. Makanya dalam semalaman itu Rasulullah bisa tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke langit ke 7 karena kendaraannya apa? Buraq, larinya cepat dia. Nah, kemudian di setiap langit, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh, itu di setiap langit Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi terdahulu. Ketemu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Misalkan di langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu bukan Nabi Idris, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Sampai ke langit ke-5, ke-6. Ke-6 Nabi Muhammad itu ketemu di langit ke-5 itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, langit ke-6 Nabi Ibrahim. Sampai ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Nah, langit ke-4 itu ketemu Nabi Idris. Ya, Nabi Idris. Nabi Ibrahim. Langit ketiga itu Nabi Harun. Nah, terusnya pas di langit ke-7 itu, nah disitulah perintah sholat. Perintah sholat mulai di langit ke-7. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra Mi'raj itu di langit ke berapa? Ke-7. Siapa yang tahu awal mula rakaat sholat itu berapa rakaat? 50. Nah, pinter. Kok di sini sudah pada pinter semua ya? Gantiin kakak aja sini. Oke, pertamanya berapa rakaat? 50 rakaat. Banyak apa enggak tuh kira-kira? Dalam sehari semalam kita sholat 50 rakaat. Banyak banget ya? Banyak. Nah, terus akhirnya pas dapat perintah sholat 50 rakaat ini, Nabi Muhammad turun ke langit ke-6. Nabi Ibrahim diam aja. Nah, pas di langit ke-5, di Nabi siapa tadi di langit ke-5? Siapa yang ingat? Musa. Di langit ke-5, Nabi Musa komen dia. Komen apa? Gini kata Nabi Musa tuh nanyain ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu tadi dapat perintah apa dari Allah gitu? Kata Nabi Muhammad, saya dapat perintah sholat 50 rakaat gitu. Terus kalau kata Nabi Musa, kamu balik lagi ke Allah, bilang karena
kamu tuh umat kamu nggak bakalan mampu sehari semalam itu sholat 50 rakaat, nggak bakalan mampu, berat gitu, karena umatku dulu kayak gitu cuma nggak mampu gitu. Kamu balik lagi ke Allah minta keringanan gitu. Nah terus dulu ya. Nah terus Nabi akhirnya balik nggak tuh? Balik gak Nabi kira-kira? Balik. Terus minta keringanan, ya Allah saya minta keringanan nih karena umat saya takutnya nggak mampu 50 rakaat sehari semalam gitu kan. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Berapa dituruninnya? 20. 2. Dituruninnya itu 5 doang. Jadi dari 50 kan Nabi Muhammad balik nih ke Allah nawar. Jadi 45 rakaat. Dia turun lagi ke Nabi Musa. Sono balik lagi, kata Nabi Musa, balik lagi, minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Allah, minta keringanan lagi. Diturunin lagi berapa? 5 lagi. Jadi yang tadi 45 jadi 30. kan 45. 40. Ya 40. Balik lagi ke Nabi Musa, sama disuruh balik lagi. Sampai Nabi bolak-balik tuh ke Allah, terus ke Nabi Musa, bolak-balik. Sampai akhirnya berapa rakaat? 5 rakaat. Pas 5 rakaat ini Nabi Muhammad balik lagi ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa gini, balik lagi itu masih keberatan gitu. Terus kalau kata Nabi Muhammad, aku malu sama Robku karena udah bolak-balik terus gitu. Dan aku telah menerima perintah Robku untuk sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi fixnya berapa rakaat tuh sehari semalam? 5 waktu itu setelah melewati proses negosiasi antara Nabi Muhammad ke Allah. Makanya kita tuh kalau misalkan kita meninggalkan sholat itu kita namanya tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad dalam meminta keringanan sholat gitu. Nah udah tuh, pas habis itu Nabi Muhammad turun dari langit ke-7, turunnya kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis dulu baru ke Masjidil Haram gitu ya. Next adalah syarat sholat, syarat wajib sholat. Coba yang cewek baca, siapa yang membaca? Askia baca, Askia, syarat wajib sholat ya. Terus ulang dari syarat wajib sholat. 1 Islam, terus 3 berakal. Syarat sahnya menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Jadi syarat untuk sholat, syarat wajibnya harus beragama Islam. Jadi orang Islam wajib sholat, terus balik, kemudian berakal. Kalau orang gila kira-kira wajib sholat enggak? Nah kemudian syarat sah sholat, suci dari hadas kecil dan besar, kemudian menutup aurat, nggak boleh ada yang kelihatan aurat. Batasan aurat laki-laki dari mana? Siapa yang tahu? Dari pusat sampai lutut. Ya, pintar, dari pusat sampai lutut. Jadi ketika sholat area itu nggak boleh kelihatan. Kalau perempuan batasan auratnya dari mana? Seluruhnya kecuali ya muka dan telapak tangan. Kemudian syarat selanjutnya masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Next, rukun sholat. Siapa yang baca? Ayo kamu. Siapa yang ngomongnya tadi? Hisham. Yang kencang ya. Rukun sholat. Niat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Rukuk. 6. Tumakninah di dalam rukuk. 7. Iktidal. 8.
untuk Madinah di dalam tidak. Terus? 9 sujud. 10 untuk Madinah di sujudnya. 11 duduk antara dua sujud. 12 untuk Madinah di atas duduknya. 13 tahiyat akhir. 14 duduk tahiyat akhir. 15 membaca sholawat. 16 assalamualaikum. 17 tertib. Oke. Nah, jadi rukun-rukun sholat ini ada berapa? 17. 17. Siapa yang tahu tumak ninah itu apa? Tumak ninah apa? Iya, iya, berarti sejak gitu. Jadi nggak cepet-cepet langsung sholat langsung cepet-cepet gitu. Nggak, tumak ninah dulu yang tenang gitu. Nah, ini kakak siapa yang di sini siapa yang tahu apa namanya nazoman yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, siapa tahu gitu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, nggak tahu ya. Oke, kita dengerin dulu ya nih lagunya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kedengeran nggak kamu? Sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada salat fardunya, 4 harus membaca Fatihahnya dengan takbir sesuai hukum tajwidnya, 5 ruku dengan ruku yang sempurna, 6 tumanina di dalam rukunya. Ntar kita nyanyi bareng ya. 7 bangun ruku i'tidal namanya, 8 tumanina di i'tidalnya, 9 sujud lakukan 2 kali, 10 tumanina di sujudnya, 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumanina di duduknya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya. Siapa yang tahu lagu itu? Siapa yang tahu lagu itu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Seriusan nggak tahu? Oke, tadi kan udah denger kan ya? Udah denger kan? Siapa yang mau maju ke sini buat nyanyi? Ayo, Halil. Ayo Lil, maju Lil. Lil, maju Lil, sini Lil. Ayo Lil. Ini lagu tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat tadi? 17. Ayo siapa yang maju? 2 orang deh, 2 orang. Ya, yang cewek Askia. Bedanya siapa namanya yang baru datang? Aya, Kania, Hania. Oke, Hania mau maju? Oke. Ayo Anita. Ini adanya ya? Oh bukan, beda. Kira adanya. Ulang lagi ya, sambil diikutin. Oke? Siapa yang mau pegang mic speaker? Maju. Sini maju sama kakak sini. Ayo bantuin. Ayo Sam, maju Sam. Ayo Mira, enggak, ayo ada waktu. Ayo Hisa sama Ulil maju. Ulil lagi. Halil. Nah, masak aja nih. Ayo lagi ya. Ini deh si Arik ya. Ayo maju. Ayo kita bareng lagi nih. Bareng. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat. 2 sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada salat fardunya,
Sembilan sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumarani dari sujudnya, 11 sujud 12 tumarani dari duduknya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya. Paham itu macam-macamnya rukun sholat, itu macam-macamnya rukun sholat, itu macam-macamnya rukun sholat. Oke, saya mau menyanyi ke depan. Nggak ada. Oke. Oke, selanjutnya nih ya. Slide selanjutnya adalah oke, bentar dulu. Nah, hikmah sholat. Siapa mau baca? Oke, ayo. Hisham. Ntar ya Halil. Kenapa? Jadi nggak hikmah sholat? Ayo Sam, mau baca nggak Sam? Ntar dulu ya, cewek dulu ya, cewek. Hania, ayo Hania. Ayo Hania baca hikmah sholat. Hikmah sholat. Yang kencang sayang, yang kencang. Enggak nyala, Pak. Ya, baca ya. Hikmah sholat. Kata Islam, cewek. Tes 1. Hikmah sholat meningkat Ayo yang tahu perhatikan ya. meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan Ketenangan. lahir batin, mendapat cintanya Allah, mencegah perbuatan keji dan Munkar. Oke, makasih ya. Oke, di sini hikmah sholat ada meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari takwa? Ini masjid namanya Masjid At-Taqwa. Apa arti dari takwa? Iya, apa artinya? Kebaikan. Ada lagi yang lain? Beriman. Ada lagi yang lain? Ayo, Dadi siapa? Enggak, tadi kamu nunjuk. Kayak takwa itu artinya takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi ketika sholat itu kita semakin giat menjalankan perintah Allah dan semakin takut ketika bermaksiat kepada Allah. Jadi akhirnya nggak ngelakuin maksiatnya gitu. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, kemudian kita bisa mendapatkan cintanya Allah dan memberikan ketenangan lahir dan batin. Oke, next, akibat meninggalkan sholat, siapa yang mau baca? Halil baca Halil. Oke. Tadi
Siapa yang tadi sholat subuh? Oke. Siapa yang kemarin siapa yang sholatnya itu dalam sehari semalam itu full? Bener. Subuh. Kok kamu ragu-ragu sih nunjuknya? Subuh, siapa yang sholat subuh? Siapa yang susah dibangunin kalau sholat subuh? Siapa yang kalau dibangun sholat subuh susah? Malah marah-marah, ngambek. Nih, dibangunin sholat subuhnya susah, malah marah-marah sama orang tuanya, ngambek. Malah kamu? Enggak, mantap. Siapa yang kemarin sholat zuhur? Sholat zuhur. Nggak boleh gitu lagi ya. Sholat zuhur, oke. Sholat asar. Benar, nggak main bola, sholat asarnya nggak main bola. Main. Oh gitu. Berarti sholat dulu baru main bola. Iya, sholat dulu, sholat asar dulu kan. Maghrib, siapa yang sholat maghrib? Sholat maghribnya di rumah apa berjamaah di masjid? Jamaah. Kalau sholat di rumah itu namanya perempuan. Nah, terus ada sholat isya. Oke. Siapa di sini yang pernah jadi imam? Imam sholat isya? Pernah jadi imam nggak? Yes, mantap. Nah, kemudian selanjutnya ini kakak ada film kalau dia meninggalkan sholat, dia mengabaikan sholat. Emang udah tahu? Berarti ntar ceritain ya kalau udah tonton ya. Yang lain udah pernah nonton belum? Belum, oke. Kita simak dulu, ini durasinya cuma sebentar kok. Kedengeran nggak? Bentar dulu. Udah jam subuh nih, tapi dia masih tidur. Kedengeran ya? Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Kita adalah penjaga iman. Rasa haus dan lapar tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi asap lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya asap kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo Culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun, panas sekali. Tolong. Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Bagi salahku, agar Allah meridhoiku dan tidak murkakan aku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong. Apa tuh temannya? Ular. Maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah dan merasa hidup begini aja. Ternyata itu karena aku suka mengerjakan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, habis. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut? Ya, siapa? Nah, kamu? Jangan melakukan sholat, pintar. Next. Jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Enggak, beda.
Kalau lalai itu kayak dia tuh nunda-nunda sholat gitu, nunda-nunda. Udah azan nih, antar dulu ah, masih lama ini waktunya gitu, namanya lalai, mengabaikan. Kalau ninggalin dia benar-benar udah nggak sholat gitu. Nah, terusnya tadi ada ular ya, ada ular kan di kuburannya. Iya tadi kan kata malaikatnya, nih saya bakal ngasih kamu temen nih di sini di kuburan gitu kan. Ternyata yang datang apa tadi? Ular. Siapa yang tahu nama ular di kuburan itu apa? Bukan. Apa? Namanya itu namanya itu Syuja'ul Aqra. Nama ular Syuja'ul Aqra. Itu nama ular yang di kuburan untuk nemenin orang yang lalai atau meninggalkan sholat. Oke. Kakak cukupkan sampai di sini ya. Sampai sini paham? Atau masih ada yang bingung? Masih bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Ayo bingungnya di mana? Ternyata jelasin ulang nih kalau kamu bingung. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kakak mau ngasih pertanyaan. Sebelum kakak ngasih pertanyaan, kakak tanya kalian ada yang mau nanya apa enggak? Mau nanya apa? Enggak. Yang cewek ada yang mau nanya? Enggak. Oke, kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menceritakan ulang kisah Isra Mi'raj? Ayo coba kamu maju. Ya mantap. Sini. Duduk. Kita simak ya, simak teman kita mau cerita tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Arik Widodo, biasa dipanggil Arik. Nah, gitu udah ya. Kamu di sini mau ngapain juga kamu di sini? Mau cerita tentang Isra Mi'raj. Dan itu doang sih. Oke. Jadi cerita Isra Mi'raj itu diawali dengan Danis. Ya, Dengan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya, yaitu adalah ayahnya dan pamannya dan Abu Thalib dan dan istrinya Siti Khadijah. enggak ada dulu ya. Siti Khadijah. Setelah itu Allah ingin menghiburnya dan akhirnya dimulailah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh. Langit ketujuh namanya apa? Dia kemana? Langit ketujuh itu namanya adalah Sidratul Muntaha, ya. Setelah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat kepada Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat untuk umatnya. Dan nah, ketika sampai ke langit kelima bertemu Nabi Musa komen, dia bilang, kamu habis dapat perintah apa dari Allah? Aku mendapatkan perintah sholat 50 rakaat. Nah, akhirnya Nabi Musa bilang, pergi ke Allah lagi, itu terlalu berat soalnya. Dulu umat aku juga seperti itu dan gak sanggup. Akhirnya Nabi Muhammad pergi lagi ke Allah dan menawar dan dikurangi sebesar 5 rakaat. Akhirnya bolak-balik itu terjadi sampai akhirnya 5 rakaat. Sampai 5 rakaat akhirnya Nabi Musa juga komen, itu juga masih berat. Masih berat. Ki bergaya kamu? Enggak, aku malu soalnya udah bolak-balik banyak banget. Nah, yang ngobrol ntar kakak suruh nyanyi ya, yang akhirnya
Akhirnya udah tuh akhirnya udah tuh Nabi Muhammad malu bolak-balik terus. Nah akhirnya dia menerima perintah Allah. Nah dan akhirnya pun terjadilah perintah sholat seperti sampai zaman sekarang ini. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, ini datang bonus. Terima kasih, sama. Ayo, yang lain dong. Yang ceweknya ini, yang cewek mana yang cewek? Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pengertian sholat menurut bahasa dan istilah tadi? Ya, maju, Hisam. Jawab di sini ya. Sholat menurut bahasa itu apa? Menurut istilah itu apa? Yang cewek siap-siap ya, karena dari tadi yang cowok terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hijam Al-Halifi. Saya akan menjawab pertanyaan. Menurut bahasa sholat adalah doa. Menurut istilah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, udah ya? Udah. Tepuk tangan buat Hisam. Ayo dong, Danis. Oke. Terus selanjutnya adalah tadi kakak mau nanya nih, 2 pertanyaan lagi ya. Apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Yang dimaksud dengan Isra tadi itu apa tuh? Maju sini, maju. Sini kalau mau jawab maju. Sini maju dulu. Oke, jawab ya. Sini kamu duduk. Perkenalkan dulu nama kamu siapa? Nama aku Danis. Umur aku 7 tahun. Saya akan menjawab pertanyaan ke awal. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Isra apa Isra? Tadi kata kamu apa tadi? Jalan malam. Jalan malam. Jalan malam dari masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemana? Ke masjid. Ke Masjidil apa? Aqsa. Terus kalau Mi'raj tadi kan Isra itu perjalanan malam. Kalau Mi'raj itu apa? Kok petir? Naiknya Nabi Muhammad. dari mana? Dari mana yo? Dari masjid. Dari bumi. Hah? Dari masjid. Dari masjid apa? Dari masjid Taqwa. Dari mana? Dari masjid apa? Dari mana? Masjid Aqsa. Dari masjid Aqsa ke Ayo kamu lagi dengerin kakak enggak? Yang cewek ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab? Siapa? Asia? Ayo maju sayang, maju. Baik ya, kita kasih kesempatan temannya dulu. Sini nih. Nah, gimana pengertian kamu? Perkenalkan dulu nama kamu siapa? Nama aku Haskia. Aku akan menjawab pertanyaan ke awal. Apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Perjalanan malam dari Isra dulu ya. Isra adalah
Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke naiknya Nabi ke dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Sidratul Muntaha. Satu lagi tepuk tangan buat Askia. Nih, tadi Dennis maju ya. Pinter. Oke. Mungkin ini aja ya. Oke, kakak ulang ya, kakak ulang nih, kakak ulang. Karena ini banyak teman-teman yang baru datang, jadi kita ulang, kita review lagi. Yang udah inget, yang udah datang duluan berarti tambah ingat lagi. Nggak boleh berantem sayang ya. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang sholat. Sholat bukti cinta kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad. Oke, definisi sholat. Sholat menurut bahasa apa artinya? Doa. Menurut istilah, ibadah yang diawali dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang gimana? Allahu Akbar gitu ya. Sampai apa? Sampai salam. Ibunya ikutan belajar. Oke, sampai salam. Oke, lanjut. Coba yang sebelah sini namanya siapa sayang kamu? Siva. Kamu? Gina. Intan. Siva, Intan. Kemudian kamu? Alia. Ini tadi Hania ya? Ya. Oke, coba Intan, kakak mau kamu ulangi baca definisi sholat itu apa menurut bahasa sama menurut istilah. Yang di sini ya? Baca ya, kamu baca. Definisi sholat. Baca aja sayang, baca. Diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita sholat ada apa aja tuh urutannya? Pertama niat, kedua takbiratul ihram, kemudian baca apa tuh? Baca iftitah dulu ya. Iftitah baru baca Fatihah, surat pendek, kemudian habis itu apa? Ruku. Siapa yang tahu bacaan ruku? Apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali itu dibacanya? 3 kali. Kemudian habis ruku. I'tidal. Gimana bacanya i'tidal? Rabbana lakal. Oke. Terusnya lagi habis i'tidal. Sujud gimana? Oke, habis sujud apa? Oke, gimana bacaannya? Rabbighfirli warhamni. Oke, terus habis itu sujud lagi, habis sujud lagi udah tuh apa? Tahiyat akhir. Oke, itu ya. Nah kemudian bentar. Nah, apa hubungannya nih sholat sama cinta sama Nabi Muhammad? Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu hubungannya? Yang tadi aku udah jelasin. Oke, jadi sejarahnya sholat itu, perintah sholat itu dimulai ketika malam Isra Mi'raj. Kapan terjadi Isra Mi'raj?
ketika Nabi Muhammad kehilangan siapa? 2 orang kesayangannya. Siapa 2 orang kesayangannya? Pertama, pamannya. Siapa pamannya yang meninggal pada saat itu? Abu Thalib. Kemudian sama kehilangan siapa? Satu lagi? Istrinya. Siapa istri yang wafat pada saat itu? Sayyidah Khadijah. Nah, pada saat itu Rasulullah merasa sedih karena habis kehilangan kan, ditinggal wafat sama istri dan pamannya yang sangat menyayanginya, yang sangat mendukung dakwahnya pada saat itu. Akhirnya untuk menghibur hati Nabi Muhammad, Allah mengirim atau mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Nih, dengerin ya, apa itu Isra? Ntar kalau katanya lagi, perjalanan malam dari Masjidil Haram yang ada di mana nih? Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah Mukarramah. Masjidil Haram di Mekah Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Itu namanya Isra. Kemudian itu namanya Isra. Mi'raj apa Mi'raj? Mi'raj itu naiknya Nabi dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Apa namanya Hania? Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj ya. Nah, ini yang sebelah sini siapa? Yang sampingnya Halil. Sampingnya Halil namanya siapa? Namanya siapa kamu? Iya, namanya siapa? Abian. Yang sebelah sini Faras. Boleh. Ini yang baru datang ya kamu ya? Namanya siapa sayang kamu? Asmi. Abian, Faras, Asmi. Kakak tanya ya, apa yang dimaksud Isra? Yo, Isra itu kakak ulangi, perjalanan malam. Apa namanya? Perjalanan malam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Mi'raj apa tadi? Hania. Naiknya Nabi dari mana? Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Oke, itu. Nah, kemudian di Sidratul Muntaha itu Nabi menerima perintah sholat. Awalnya Nabi itu mendapat perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kira-kira kalau 50 waktu banyak banget atau sedikit itu mah gitu? Banyak banget ya, banyak banget. Nah, pas beliau dapat perintah sholat 5 waktu tuh, 50 waktu, beliau turun di langit ke-6. Nabi Ibrahim diem aja, nggak komen apa-apa. Tapi pas turun ke langit ke-5, pas Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa ini komen, kamu dapat perintah apa dari Allah gitu. Kata Nabi Muhammad, saya dapat perintah salat 50 waktu dalam sehari semalam gitu. Terus kalau kata Nabi Musa, kamu balik ke Allah lagi gitu kan, minta keringanan karena itu keberatan, umatku itu nggak mampu gitu. Akhirnya Nabi balik. Kira-kira disetujuin nggak sama Allah? Disetujuin. Berkurang tuh waktu sholat, yang tadinya 50 cuma berkurang 5 doang. Jadi 50 kurang 5 berapa? 45 waktu dalam sehari semalam. Nah, turun lagi ke Nabi Musa, laporan. Kata Nabi Musa, balik lagi ke Allah, balik lagi. Itu masih keberatan. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke langit ke-7.
Ya Allah, saya minta kurangin lagi soalnya takutnya umat saya ini nggak mampu gitu kan. Dikurangin lagi, berapa lagi? Dikurangin 5 lagi. Jadi dari 45 kurang 5 berapa? 40, cuma 40. Jadi Nabi Muhammad tuh bolak-balik dari langit ke 7 ke langit ke 5, ke 7 lagi, ke 5 lagi untuk minta keringanan. Keringanan apa? Keringanan sholat. Sampai pada akhirnya berapa rakaat? 5 rakaat. Nah, pas 5 rakaat itu Nabi Muhammad masih balik lagi ke Nabi Musa, bilang saya jadinya 5 rakaat nih, wahai Nabi Musa gitu. Terus kalau kata Nabi Musa itu masih keberatan gitu, coba kamu minta keringanan lagi gitu. Terus kalau kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku malu sama Robku karena udah bolak-balik terus dari tadi. Akhirnya tuh karena Nabi Muhammad merasa malu, udah bolak-balik mulu ke Allah, nawar. Akhirnya beliau, saya terima nih perintah dari Allah, sholat 5 waktu, diterima tuh. Udah, akhirnya sejak saat itu ditetapkan sholat 5 waktu pada dari mulai Isra Mi'raj. Nah, itu ya, itu sejarah sholat. Yang sholat wajib, iya, 5 waktu maksudnya sayang, bukan 5 rakaat ya, 5 waktu. 5 waktu nih, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, itu 5 waktu namanya. Kalau 5 rakaat kan dalam satu sholat itu rakaatnya ada 4 tuh gitu. Oke, selanjutnya ya, syarat sholat. Coba Hani ya, kamu namanya ya? Siapa namanya kerudung coklat? Ya, Alia, coba baca Alia, syarat sholat. Ini ada syarat wajib sama syarat sah. Syarat wajib, syarat sholat. Satu, Islam. Terus balik. Terus yang ketiga, ya, berakal. Next, syarat sahnya suci dari hadas. Yang kedua, menutup aurat. Oke. 3, masuk waktu sholat. 4, menghadap kiblat. Kira-kira nih, di sini kan masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat kalau misalkan sholat zuhur nih masih jam 11 nih, atau sekarang deh jam 10 kita mau sholat zuhur, boleh nggak itu? Kira-kira sah nggak sholatnya? Enggak, karena belum masuk waktu, jadi nggak sah sholatnya gitu ya. Kemudian lagi rukun sholat. Nih rukun sholat ada berapa nih? 17. Hania, baca Hania. Ya. Rukun-rukun salat. Niat. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri. 4, membaca Fatihah. 5, ruku. 6, tumaninah di dalam ruku. 7, iktidal. 8, tumaninah di dalam iktidal. 9, sujud. 10, tumaninah di sujudnya. 11, duduk di antara 2 sujud. 12, tumaninah di duduknya. 13, tahiyat akhir. Duduk. 14, duduk tahiyat akhir. 15, membaca sholawat. 16, assalamualaikum. 17, tertib. Makasih. Oke, ini rukun sholat ya, ada 17 ya. Kemudian kita lihat lagi nih. Di sini ada hikmah sholat. Siapa yang mau baca? Yang cowok yang baru datang. Asmi mau baca. Asmi udah bisa baca belum?
Belum bisa baca? Abian? Belum? Faras? Oke. Kamu siapa? Yasin? Yasin? Oh, oh Rizky. Rizky baca Ki, hikmah sholat Ki. Ayo Ki. Iya, nggak apa-apa di situ. Mau maju. Ayo situ aja. Skirido. Terus? Terus? Oke, hikmah suatu dan antara meningkatkan ketakwaan, kemudian memberikan ketenangan lahir batin. Nih kita lahirnya tenang, batinnya juga tenang, enggak sedih, enggak galau gitu. Terus mendapatkan cintanya Allah, kemudian mencegah perbuatan keji dan munkar. Misalkan kita awalnya pengen mencuri nih, karena kita sholat, oh jadi nggak jadi mencurinya karena udah tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian akibat meninggalkan sholat, siapa yang mau baca? Ayo Hilal, mau di situ atau maju? Halil. Terus oke, sekarang kakak mau ngasih pertanyaan lagi. Ini hadiahnya lebih Masya Allah nih, tempat pensil. Yang cewek ini harus lebih banyak karena ada warnanya gemes-gemes. Oke, yang cewek ya. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Musa itu di langit keberapa? Yang cewek. Ayo Askia. Langit kelima. Tepuk tangan buat Askia. Oke, next. Selanjutnya ya. Yang cowok nih, yang cowok. Apa nama ular yang ada di kuburan yang menemani kita kalau kita nih termasuk orang yang lalai sholat atau meninggalkan sholat? Depannya dari S. Apa tadi? Sujaul. Apa tadi dari S depannya? Sujaul. Terus Akro. Ulang ya. Apa nama ular? Nama ular yang ada di dalam kubur menemani kita ketika kita tidak melakukan sholat, kita meninggalkan sholat. Ayo, Pak Hisam. Apa? Yang lengkap ya. Sujaul Akro. Nih, siapa namanya? Arik. Pensil case. Sama. Makanya perhatikan dong kalian. Lagi ya. Ini lagi. Ini pertanyaan yang sudah diulang berkali-kali. Ada lagi yang cewek. Yang cewek. Ini buat yang cewek ya, bukan yang cowok enggak. Yang cewek dulu. Apa yang dimaksud dengan Isro'nya aja. Perjalanan malam dari. Oke, ini tepuk tangan buat Alia.
Selamat ya. Lanjut. Selanjutnya, ini ada 2 lagi nih. Buat cewek 1, buat cowok 1. Kakak mau nih yang cowok dulu. Tapi kalau yang gagal batal ya, nggak ada nangis-nangisan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, bukan pertanyaan ini, siapa yang mau maju ke depan nyanyi yang tadi, yang 17 rukun sholat? Ayo cepetan. Ini ntar ada teksnya loh, ada teksnya. Nyanyi ke depan. Yang tadi kakak putar lagunya. Yang tadi ini, yang ini loh. Ganti. Enggak bisa diganti, nggak bisa diganggu gugat. Ayo, siapa nih? Siapa yang berani maju? Dia yang berani nih. Nggak ada yang mau nih hadiahnya ya Allah, sayang banget. Sayang banget nih melewatkan kesempatan. Kak, ada yang bilang. Yang cewek ada yang mau maju? Hania? Askia udah dapat ya? Oke, berarti nggak ada yang mau maju ya ini ya. Kita ganti pertanyaan. Kak. Pertanyaan selanjutnya adalah, ayo ya Rabi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan? Ini boleh cewek boleh cowok ya yang jawab. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Tindakan Nabi Muhammad itu apa ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Apa? Hisam. Nih, kan Nabi Muhammad kan pertama kali dapat perintah sholat itu berapa waktu? 50. Nah itu responnya Nabi Muhammad tuh gimana pertama kali dapat sholat 50 waktu? Apa? Tenang Kak. Nabi Muhammad tuh ngelakuin apa pas dapat sholat 50 waktu? Sholat. Minta mengurangi rakaat jadi 5 rakaat. 5 waktu. Mengurangi 5 waktu sholat. apa 5 waktu sholat kenapa? Yang jelas kalau jawab tuh yang jelas supaya ini ketahuan nih yang jelas itu gimana gitu. Siapa yang ngurangin siapa? Terus gimana? Menjadi 5 waktu. mintanya ke siapa? Ya pinter kamu nih, mantap. Oke, terakhir yang cewek. Next ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, apa manfaat sholat, hikmah sholat, dan akibatnya meninggalkan sholat itu apa? Satu aja, meninggalkan sholat akibatnya apa? Satu. Manfaat kita sholat itu apa? Satu. Apa? Ayo. Ayo. Siapa namanya? Iya, Alika. Kak, maju Kak. Maju Kak. Akibat dulu, akibat meninggalkan sholat itu apa? Masuk neraka. Terus? Terus hikmahnya? Dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, dijauhkan dari perbuatan keji dan Mungkar. selamat ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini.
Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya dengan kakak yang lain. Semoga ada yang bisa diambil manfaat dari apa yang kakak sampaikan hari ini. Ya, oke, oke, dah kita tutup ya, Ustaz. Oke, kita tutup ya. Selesai belajar, selesai kajian, membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian video ya. Kita foto dulu yuk. Barisan rapi di depan kita foto dulu.